Kelenteng dibangun pertama kali pada tahun 1650 oleh Letnan Kui Hoen dan dinamakan Kwan Im Teng. Dari kata Kwan Im Teng inilah orang Indonesia akhirnya lebih mengenal kata kelenteng daripada vihara. Pada mulanya, kelenteng adalah tempat penghormatan pada dewa atau leluhur masing-masing marga Tionghoa. Seiring perkembangannya zaman, penghormatan kepada dewa-dewi tersebut dibuatkan ruangan khusus yang dikenal sebagai kelenteng yang dapat dihormati oleh berbagai macam marga dan suku. Di dalam kelenteng, selain sebagai tempat ibadah, juga disediakan tempat untuk mempelajari ajaran-ajaran Konghucu, Taoisme, dan juga ajaran Buddha. Ketua 1 membidangi kelenteng, Ketua 2 membidangi gor, dan Ketua 3 seksi ibadah. Warna merah dan kuning arti dari kemenangan, keceriaan bagi agama Konghucu dan agama Buddha. Artefak naga memiliki arti kebenaran, keberuntungan, kebaikan, kekuatan, serta kemakmuran. Ketika memasuki pintu utama kelenteng akan terdapat berbagai macam ruangan, yaitu ruangan utama, induk kiri, kanan, dan belakang. Ruang altar induk merupakan tempat dewa bumi. Ruangan kiri menjadi area peribadatan agama Tao yang memiliki altar Triratna Buddha, Tao Siang Lokun, dan altar Siang Hoya. Ruang belakang adalah area Buddha yang terdiri dari altar Sabtu Kansai, altar Sabtu Pagida Weishou, dan berbagai altar Jinsan. Sedangkan ruangan kanan terdiri dari altar Taising Cising Sian Su Konghucu, altar Kongti Chan Ong, dan altar Jai Sinya. Kesenian barongsai sendiri diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-17. Barongsai berkaitan dengan legenda Nian, hewan yang ditakuti oleh penduduk desa pada malam tahun baru Imlek. Menurut legenda, pada malam tersebut hewan tidak dikenal akan menghancurkan ladang, tanaman, dan hewan milik petani di sebuah desa di Tiongkok. Penduduk yang tidak bisa mengidentifikasi hewan tersebut lalu menamakannya dengan Nian yang berarti tahun dalam bahasa Cina. Untuk menghentikan perusakan oleh Nian, penduduk desa membuat model hewan dari bambu dan kertas yang digerakkan oleh 2 orang dan diiringi dengan pemukulan instrumen yang keras. Selain legenda tersebut, ada juga versi lain yang menyatakan bahwa penduduk desa membuat model singa dari bambu dan kain setelah mengetahui bahwa Nian takut pada singa. Hal itu juga diiringi dengan pemukulan panci dan wajan yang keras. Setelah itu, penduduk desa menunggu Nian pada malam tahun baru Imlek. Saat Nian muncul, penduduk desa pun mengusirnya dengan model hewan tersebut dan berhasil. Barongsai dapat menghilangkan energi negatif. Hal ini karena suara yang nyaring dari drum dan gemblengan menyucikan atau membersihkan sebuah tempat dengan energi negatif menjadi energi yang baru dan bagus. Barongsai dapat mengusir roh halus yang tidak baik. Hal ini karena kekuatan dari tarian dan keberadaan dari barongsai akan cukup untuk mengusir roh jahat keluar dari lokasi dan memastikan usaha yang dikerjakan akan lebih sukses. Barongsai dapat membawa keberuntungan. Hal ini karena keberadaan barongsai merupakan simbol kekuatan dan membawa keberuntungan. Orang Tionghoa percaya bahwa singa merupakan lambang kebahagiaan dan kesenangan. Selain itu, mengadakan pertunjukan tarian singa pada acara penting seperti pembukaan restoran dan perayaan Tahun Baru Cina juga diyakini dapat membawa keberuntungan. Menurut kepercayaan orang Tionghoa, singa juga merupakan simbol keberanian, kekuatan, kebijakan, dan keunggulan. Tarian ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mengusir roh jahat serta memberikan kemakmuran dan keberuntungan. Kendi yang berisi bunga mawar dan bunga kenanga yang digunakan untuk memandikan kepala barongsai. Piring kecil yang berisi kue apem dan kue lapis yang digunakan untuk persembahan kepada dewa selaku pemilik sejati barongsai. Hiyo yang berjumlah 4 buah dan dibakar kemudian diberikan kepada dewa untuk dipersembahkan. Setelah itu diletakkan di kepala barongsai dan barongsai dinyatakan sah untuk digunakan. Lilin merah yang dibakar di hadapan dewa langit dan dewa bumi yang ada di kelenteng.